Bab 102. Apa kamu sudah memikirkannya dengan baik jika suruh aku untuk menyelamatkanmu? Di atas atap. CEO lu apa tidak apa jika kita bertindak seperti ini? Asisten yang biasa ikut dengan steward lu tidak tahan untuk bertanya, bagaimanapun jika menyinggung keluarga Y di kota utara tidak akan mendapatkan sebuah hasil yang baik. Cih, satu orang cacat yang hanya membawa reputasi keluarga Y saja, aku steward lu yang mendirikan usaha sendiri dan berbuar selama ini masih takut dengan pewaris keluarga kaya. Steward lu berkata dengan tidak senang. Sebenarnya setelah hidup di lingkaran ini dalam waktu lama dengan mengandalkan kekuatan steward lu, meniduri banyak selebriti, dia tidak menyangka kalau dirinya ada satu hari akan bertemu masalah pada tempat yang dikuasinya sendiri. Selain itu dia juga adalah seorang asisten yang kecil. Dia bukanlah orang yang tidak rasional, dengan reputasi keluarga Y di kota utara, meskipun dalam keadaan yang marah, dia steward lu juga akan menghabisinya meskipun dia sudah mengaku salah. Tapi dia matanya Golden Y adalah satu orang cacat yang tidak manusiawi. Orang yang membangun perusahaannya sendiri tentu saja memandang remeh pewaris kekuasaan, jika bukan karena reputasi keluarga Y yang hebat, Golden Y itu bukanlah apa-apa, jadi kali ini dia harus memberi pelajaran kepada Golden Y. Kabar tentang Tuan Besar Y sudah didengarnya dari awal. Tuan Besar Y tidak ingin menyinggung orang besar sepertinya ini, lalu kedudukan CEO milik Golden Y itu diberikan oleh Tuan Besar Y kepadanya, jika memang terjadi sebuah masalah yang besar. Tuan Besar Y seharusnya bisa membuat Davin Y untuk naik jabatan. Nantinya aku ingin melihat masih ada kekuatan apa orang cacat ini. CEO Lu, meskipun Tuan Muda Y duduk di atas kursi roda, tapi kekuatan yang dimiliki olehnya tidaklah lemah. Cih, orang yang tidak bisa disebut dengan pria itu, kamu bilang kekuatan dia tidak kurang sedikit pun. Aku beritahu kamu, Golden Y adalah seorang Kasim. Lalu saat ini Golden Y yang dikatakan sebagai Kasim itu sedang berada dalam hasratnya yang bangkit itu, sebuah ketegasan yang kuat masih bertahan, tapi hingga saat ini Golden Y baru tahu kalau tubuh wanita ternyata bisa menjadi lembut seperti ini. Seperti seekor ular, terus berada di atas tubuhnya, memeluk lehernya dengan lembut. Rasa seperti ini, sangat asing namun mengasihkan. Diam-diam Golden Y merasa aroma pada tubuh Claire Sen ini seperti pernah diciumnya pada suatu tempat. Dia sudah tidak bisa menahan keringatnya, tapi sekarang dia tidak bisa menggendong Claire Sen keluar. Arthur Xiao. Golden Y tidak tahan untuk berteriak, suaranya terdengar serak dan hampir pecah. Arthur Xiao yang berdiri di depan pintu sudah menunggu sangat lama, jangan lihat dia berdiri di luar sana tidak terkena efek obat itu, tapi dia seluruh tubuhnya sudah berkeringat dingin, karena dia bisa mendengar perbincangan Golden Y dan Claire Sen di dalam sana, dia bisa memikirkan keadaan seperti apa yang berada di dalam sana. Namun dokter, masih belum datang juga. Kali ini mendengar Golden Y memanggil namanya, Arthur Xiao tidak tahan untuk bergetar dan tidak berani masuk ke dalam. Tuan Muda Y tahan lagi, aku akan mendesaknya. Setelah itu Arthur Xiao mengeluarkan ponselnya dan pergi mendesak orang itu, akhirnya orang itu mengatakan terjadi masalah di jalanan, baru saja diselesaikan olehnya, dia akan segera menuju kemari. Setelah Arthur selesai memutuskan panggilan itu, dia langsung berteriak ke dalam, Tuan Muda Y, tahan 10 menit lagi. Paling lama 10 menit lagi akan tiba. Di dalam kamar, urat kepala Golden Y terlihat keluar. Semua hal yang dilewati olehnya setiap detiknya seperti sedang dibakar di atas api, jadi 10 menit kemudian sama saja dia ingin membuatnya mati. Selain itu, dalam waktu 10 menit, meskipun Golden Y bisa berusaha menahannya, tapi bagaimana dengan wanita yang berada di pelukannya? Dia awalnya bisa bertindak dengan kasar di atas pelukannya, tapi pada akhirnya mungkin karena dia tidak bisa menemukan cara,
Lalu efek dari obat itu yang terlalu besar, membuatnya sekarang tidak ada kekuatan untuk bergerak lagi, dan hanya berbaring di atas pelukan Colden dengan nafas yang kasar. Tapi semua nafas yang dikeluarkan oleh Claire itu sangatlah panas dan sedang keluar di atas dadanya. Cewek bekas. Colden memanggilnya. Tidak ada respon dari Claire. Colden menggerutkan keningnya, dia mengulurkan tangan mengangkat dagu Claire. Ini sepertinya pertama kali Colden memanggil namanya Claire, tapi Claire tidak menjawabnya sama sekali. Kulitnya yang putih itu sudah berubah menjadi merah, wajahnya yang merah itu seperti sebuah buah apel yang matang. Mendengar ada orang yang memanggil namanya, bulu mata Claire yang sedikit tertutup itu sedikit bergerak. Dia melihat ke arah Colden sekilas dengan linglung. Colden menggerutkan keningnya, "Apa kamu baik-baik saja?" Claire menggerutkan keningnya, air matanya mengalir keluar, sakit, rasanya tidak enak. Awalnya dia sudah tidak ada tenaga karena rasa panas itu, kali ini dia benar-benar merasa tidak enak. Namun pria yang ada di hadapannya ini seolah-olah tidak bisa mengatasi rasa panas dalam tubuhnya. Awalnya dia merasa dengan memeluknya seperti ini bisa mengurangi sedikit rasa panas, tapi sedikit saja tidak bisa. Dia membutuhkan air dingin. Benar. Memikirkan ini, Claire langsung sadar, lalu dia mendorong tangan Colden bangkit dari pangkuan kaki Colden, tubuhnya langsung berjalan ke arah kamar mandi. Tatapan mata Colden membeku, dia menarik tangannya, "Mau kemana?" "Aku ingin air," Claire bergumam, nada bicaranya terdengar sangat tersiksa. "Sudahlah kalau kamu tidak mau membantuku, aku ingin mencari air." Colden menghelakan nafas kasar, dia ingin mencari air dingin. "Apa kamu bercanda? Kamu bisa masuk angin. Apalagi dia sekarang sedang hamil." Ini adalah hal yang paling dipusingkan, Claire meraung dengan kesakitan, seluruh tubuhnya mulai berkedut, sebuah hasrat yang tidak terpenuhi keluar dari perutnya, membuat seluruh tubuhnya terasa sangat menderita, dia merasa sangat kesakitan seolah-olah setelah ini akan segera mati. 1 detik kemudian, Colden menariknya ke dalam pelukannya, tangan besarnya menekan pinggangnya. Tatapan matanya menjadi hitam dalam-dalam, suaranya terdengar sangat serak, dia menekan kepala belakang Claire bertanya, "Jika aku menolongmu, kamu berencana ingin bagaimana berterima kasih kepadaku?" Mendengar ini bulu mata Claire langsung bergerak, dia mendongakkan kepala dan melihatnya dengan polos. Tolong aku." Semenjak masuk ke dalam kamar, Colden juga sudah terkena bius ini. Berada di sini dalam waktu yang lama, dia juga sudah menghisap banyak bius itu, tubuhnya dari awal sudah bereaksi. Jika bisa menggunakan cara ini untuk mengatasinya, dia juga tidak bisa menolak. Hanya saja, Colden menarik dagunya, berkata dengan rendah, "Suruh aku untuk menyelamatkanmu, apa kamu sudah memikirkannya?" Setelah itu Colden mulai mencondongkan tubuhnya ke telinga Claire, berkata dengan suara rendah, "Setelah menjadi wanita Colden aku tidak peduli kamu dulu hidup dengan siapa, kedepannya kamu hanya boleh memikirkan aku, apa kamu sudah memikirkannya dengan jelas?" Saat ini Claire mana bisa mendengar dengan jelas apa yang dipikirkan ulahnya, dia hanya menganggukkan kepala dengan linglung, seperti seorang anak kucing yang meraih kerah bajunya, "Aku akan menyetujuinya. Selama kamu bisa menyelamatkan aku. Jangan menyesal." Colden memperingatinya, lalu berbalik memanggil Arthur. Arthur Xiao sudah mendengar semua pembicaraan mereka, memiliki pendengaran yang baik juga sebuah penyakit. Saat ini mendengar Colden memanggil namanya, dia langsung meresponnya dan menutup pintu itu. Lalu dia memberi perintah kepada orang yang berada di luar, "Ada suara apa saja yang keluar dari dalam, maka pura-puralah tidak dengar, malam ini kalian harus berjaga di sini, siapapun yang datang, jangan biarkan orang itu masuk, dengar tidak?" Beberapa bawahannya memiliki sikap yang baik, bagaimanapun mereka sudah dilatih terlebih dahulu,
Suara yang ada di dalam mereka juga sudah mendengarnya, tapi kali ini mereka masih bisa mempertahankan wajah mereka yang tidak memerah. Siap. Di dalam kamar itu Golden Ye mengangkat tangannya untuk membuka kancing bajunya sendiri. Bersambung.